Selamat siang dan selamat datang para hadirin yang berbahagia. Adalah suatu anugerah yang indah pada saat ini, di mana dua insan dipertemukan, didekatkan, dan akhirnya dipersatukan dalam suatu ikatan suci pernikahan gereja yang kudus. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, sesaat lagi upacara pemberkatan pernikahan Gunawan dan Natania Kalista akan dimulai. Maka marilah kita mempersiapkan hati kita untuk mengikuti perayaan suci ini, dan saya mengundang Anda untuk bangkit berdiri menyambut kehadiran kedua mempelai. Selamat datang saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita berhimpun di sini untuk mengawali perayaan pernikahan Gunawan dan Natania Kalista. Gereja menyambut saudara-saudari dan ikut bergembira dalam perayaan kasih ini. Kami mohon agar perkawinan mereka dikukuhkan dan diberkati sesuai ajaran dan tata perayaan Gereja Katolik. Semoga Tuhan berkenan akan kehendak dan harapan kita semua. Marilah kita bersama-sama melanjutkan perayaan ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus besertamu. Dan sertamu juga. Saudara-saudariku yang terkasih, teristimewa kedua mempelai dan keluarga yang berbahagia. Hari ini kedua mempelai datang ke sini dengan permohonan agar cinta kasih mereka dikuduskan oleh Tuhan di hadapan saudara-saudari. Pengudusan cinta kasih ini bagi kedua mempelai merupakan sakramen, yaitu tanda kehadiran Tuhan di tengah keluarga yang akan mereka bangun bersama. Ini berarti pula bahwa Tuhan berkenan mendampingi keluarga mereka siang dan malam sepanjang hidup mereka. Allah telah menguduskan ikatan suami istri dan mengangkat perjanjian nikah menjadi lambang persatuan Kristus dan gereja. Maka marilah kita mempersiapkan diri agar layak merayakan misteri perkawinan yang suci dan agung ini.
Bagi saudara-saudara yang tidak beragama Katolik, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Anda dalam perayaan ini. Perkawinan ini akan dilaksanakan menurut tata cara Gereja Katolik. Kami juga mohon dukungan doa Anda selama perayaan suci ini. Sadar bahwa kita manusia lemah, marilah kita hening sejenak mohon ampun pada Tuhan agar kita layak merayakan upacara ini. Saya mengaku pada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah pencipta yang mengasihi, Engkau telah menuntun kedua mempelai ini dalam perjalanan saling mengasihi. Bukanlah cinta dan keinginan mereka yang melandasi ikrar untuk saling mengindahkan diri di hadapan. Limpahkanlah rahmat-Mu atas mereka, buatlah mereka pantas dan kudus, agar mampu menjadi tanda kehadiran-Mu yang nyata. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Sekarang mari kita dengarkan sabda Tuhan. Silakan duduk. Bacaan dari kitab Kejadian. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup. Demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanyalah kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, "Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan menamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. I will
your name. Yes, we live it till the end, till the end. On earth is the lamp unto my feet, and the light unto my path. On earth is the lamp unto my feet, and the light unto my path. You're the light unto my path. You're the light unto my path. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Barang siapa tinggal dalam kasih, ia tinggal dalam Allah, dan Allah tinggal dalam dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus. Dimuliakanlah. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu katakan kepadamu supaya sukacitamu ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintah-Ku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Demikianlah Injil Tuhan. Pujilah Kristus. Silakan duduk. Lika-likunya ya, lika-liku orang menyiapkan perkawinan. Saya pikir ada apa malam-malam itu SMS saya dan sebagainya. Ternyata masalah buku. Dan sederhana sekali masalah buku. Ya, bukunya diubah kalau terjadi. Kalau diubah mending lagi saya kayak apa ya? Karena saya sekarang statusnya sudah dibaptis kan begitu ya. Jadi tidak ada. Saya bilang ada pengaruhnya itu buku. Yang penting dalam iman kalian berdua sekarang saling menerimakan sakramen. Jadi sakramennya itu bukan yang dari luar, tapi Anda berdua sebetulnya. Jadi gak usah diubah. Tapi dalam iman kamu status perkawinannya menjadi berbeda. Itu saja sebetulnya. Kalau orang tidak sama-sama tidak dibaptis, bukan tidak satu dibaptis satu tidak, itu katakanlah perjanjian. Tapi kalau dua-duanya dibaptis, di situ dikatakan dalam iman gereja Anda saling menerimakan sakramen perkawinan. Jadi bukan upacara yang lainnya. Maka waduh aman Romo, saya tenang sekarang. Nah, jadi takutnya nggak sah perkawinannya. Ya sah semua, sah dan menjadi sakramen, betul sakramen ya. Itu sedikit informasinya ya supaya sedikit jelas, karena takutnya kalau nggak ada misa berarti nggak sah Romo ya. Salah.
Bukan, yang mensahkan perkawinannya bukan masalah ada misa atau tidak misa, bukan. Ya ini juga perlu tahu mungkin yang lain, bukan. Sah tidak sahnya perkawinan bukan masalah ada misa dan tidak misa, tapi adalah satu, keduanya mau janji apa enggak. Jadi enggak boleh diwakilkan sama orang lain. Misalnya Gunawan, temen, gua lagi sakit nih, tolong wakilin ya, enggak boleh tuh. Itu membuat tidak sah. Yang kedua, ada pejabatnya, pejabat gereja. Siapa pejabatnya? Diakon, romo, atau uskup. Jadi siapapun yang tertahbis itu boleh menjadi pejabat gereja. Dan yang ketiga adalah saksinya. Kalau 3 unsur ini dipenuhi, sah. Ya jadi jangan khawatir ya, sudah sakramen nanti ya. Belum, kalau sekarang belum. Nanti kalau udah janji itu sakramen namanya ya. Baik itu pengantar ya, pengantar dulu. Nah sekarang saya pertanyaannya, Gunawan, kamu nikah karena apa? Kamu nikah untuk apa? Ujian, nggak lulus, nggak saya lanjutkan nih. Wah, bagus sekali ya, romantis. Ketawa Kalista ya. Ya, begitu kan dijawab seneng ya, berbunga-bunga ya. Coba Kalista untuk apa nikah itu? Memiliki teman sepanjang hidup ya. Jadi kalau dengan saya nggak boleh ya, nggak boleh berteman sepanjang hidup ya. Nah, oke, nggak apa-apa, emang nggak boleh ya. Ya baik, tetapi kalau kita lihat itu jawaban-jawaban yang boleh saja. Tetapi kalau kita lihat dalam bacaan kitab suci hari ini, sebetulnya pernikahan itu sederhana tapi susah. Apa yang dikatakan kitab suci? Tidak baik seorang manusia itu seorang diri saja. Maka dibuatlah pasangannya. Supaya apa? Supaya kalau tadinya tidak baik, lalu dibuat pasangan supaya menjadi baik. Jadi menikah itu pada dasarnya bukan masalah nanti punya keturunan atau nanti masalahnya ada teman seumur hidup. Kalau itu nanti biar orang lain aja kita kasih perjanjian, kita janji ya. Kenapa? Kamu mendampingi saya seumur hidup tanpa perkawinan, boleh enggak? Boleh. Mau ada surat di atas ini kan materai. Boleh, tapi tidak. Supaya menjadi baik. Itu makanya dalam kitab suci ketika manusia diciptakan bahasanya jadi berubah, sungguh amat baik. Bukan tidak baik apa, yang lain kan Allah menciptakan hari pertama ini, hari kedua lalu di kitab suci bilang baik adanya. Selalu begitu referennya, baik adanya. Tapi ketika menciptakan manusia, sungguh amat baik. Jadi artinya apa? Kalian berdua menikah itu bukan supaya nanti punya keturunan, bukan itu yang pertama-tama, itu pandangan manusiawi saja. Tetapi supaya kalian apa? Menjadi semakin baik. Lah kok bisa Romo? Bukannya saya malah tidak baik nanti. Saya hobi jalan-jalan, punya Kalista malah jalan-jalan saya kan tidak bisa diakomodasi lagi. Bisa-bisa ngomel terus suka Kalista, jalan-jalan terus. Saya suka sekarang sepeda ya, bersepeda itu hobi saya tuh, menyehatkan badan saya. Sekarang kalau udah punya istri, sepeda aja sepeda, emang istrinya sepeda? Jadi nggak baik, bukan. Menjadi lebih baik artinya apa? Semakin hari saya berkembang, bertumbuh, baik itu hal-hal yang mungkin dalam diri saya kelihatannya baik, tetapi mungkin tidak baik. Contohnya hobi sepeda itu baik nggak? Baik. Tetapi kalau dikuasai sepeda menjadi tidak baik. Ada istri yang bilang, istrimu tuh saya bukan sepeda. Maka saya mau, oh iya ya, ada prioritas hidup dalam saya yang membuat saya berkembang. Tadinya saya egois sekali, lu ngurus amat sih, kan gitu. Ngapa bawel amat? Tapi dengan itu saya harus belajar untuk memperhatikan orang lain. Itu artinya apa? Saya mengalahkan diri saya, kesukaan saya untuk orang lain. Itu artinya apa? Saya bertumbuh untuk membuka kacamata saya, bukan untuk saya sendiri, tapi ada orang lain. Itu menjadi lebih baik. Dan masih banyak lagi nanti dalam perkawinan kalian, hal-hal yang mungkin sangat sederhana tapi jadi masalah.
Ya, jadi masalah. Buang kaos kaki aja bisa masalah. Ya coba aja nanti ya. Sekarang buang kaos kaki masalah enggak? Enggak, uang sendirian. Pulang kantor udah selesai, enggak masalah, siapa yang perhatiin. Kalau ada Kalista jangan main-main. Bisa-bisa ini sepatunya di mana, gimana sih rumah jadi berantakan. Wah mulai, Tuhan tau gini nggak usah nikah aja dah, paling pertama begitu. Tapi tidak, lama-lama kan saya menjadi lebih baik, bertumbuh dan sebagainya. Tapi memang butuh pengorbanan untuk berani lihat diri sendiri dan lihat ke depan mau jadi apa. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk menjadi lebih baik itu perlu dasarnya juga. Supaya tidak sakit hati, supaya terus bertumbuh tanpa ada luka. Apa itu yang dikatakan dalam kitab suci? Tinggallah dalam kasih. Ya, jadi kalau kamu membangun rumah tangga yang tadi seumur hidup sampai maut memisahkan, syaratnya satu. Tinggallah dalam kasih, bukan tinggallah dalam istana, enggak. Ya, istana bagus, tapi tinggallah dalam kasih. Karena hanya dalam kasih orang berani mengorbankan dirinya, dalam kasih orang bisa melihat kebahagiaan orang lain. Tanpa kasih kamu tidak akan berani berkorban. Tanpa kasih kamu juga tidak akan berani untuk memberikan sesuatu bagi orang lain. Maka bagaimana hidup berumah tangga menjadi sesuatu yang istimewa, menjadi betul sakramen, kenakanlah hukum Tuhan dalam rumah tangga. Dalam hal ini kamu memilih kitab sucinya cukup bagus, yaitu apa? Tinggallah dalam kasih. Rumahnya gubuk kalau tinggal dalam kasih seperti enggak, ya tetap gubuk. Ya kan, tapi perasaan saya menjadi berbeda, kan begitu. Tapi kalau rumahnya istana tapi tanpa kasih, ya tetap istana namanya, tapi perasaanmu menjadi berbeda. Ya seperti rumah ini bagus enggak ada artinya, kan begitu. Maka mari seperti yang kamu pilih sendiri, tinggallah dalam kasih supaya apa? Dari hari ke hari kamu mengikuti apa yang dikatakan kitab suci, kalian berdua menjadi semakin hari semakin baik. Amin. Kita lanjutkan dengan perayaan perkawinan. Silakan kedua mempelai berdiri. Kedua saksi berdiri di samping kiri dan kanan. Saksi saja, ya. Saksinya, ya. Mempelai yang berbahagia, kalian datang di tempat ini untuk menerima berkat Tuhan karena kalian berniat untuk saling mengikatkan diri dalam hidup perkawinan. Para pelayan gereja dan saudara-saudari seiman hadir juga di sini untuk menyaksikan peristiwa penuh rahmat ini. Kristus memberikan berkat melimpah bagi cinta kalian sebagai suami istri. Ia telah menguduskan kalian dalam pembaptisan dan kini Ia memperkaya serta memperkuat kalian dalam sakramen perkawinan ini. Semoga kalian saling mempercayai dan melaksanakan kewajiban-kewajiban hidup perkawinan. Kini saya minta kalian menyatakan niat itu di hadapan gereja. Gunawan dan Natania Kalista, sungguhkah kalian dengan hati bebas dan tulus ikhlas hendak meresmikan pernikahan ini? Ya, sungguh. Selama menjalani pernikahan nanti, bersediakah kalian untuk saling mengasihi dan saling menghormati sepanjang hidup? Ya, kami bersedia. Bersediakah kalian dengan penuh kasih sayang menerima anak-anak yang dianugerahkan Allah kepada kalian dan mendidik mereka sesuai dengan hukum Kristus dan gerejanya? Ya, kami bersedia. Untuk mengikrarkan perkawinan kudus ini, silahkan kalian saling berjabat tangan kanan dan menyatakan kesepakatan kalian di hadapan Allah dan gerejanya. Ya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri
Saya, Natania Kalista, memilih engkau, Gunawan, sebagai suami saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu sepanjang hidup saya. Dan saya akan berjanji menjadi ibu yang baik untuk anak-anak yang akan dikaruniakan Allah kepada kita. Semoga Tuhan memperteguh janji yang kalian nyatakan di hadapan gereja dan berkenan melimpahkan berkat-Nya kepada kalian berdua yang telah dipersatukan Allah, jangan diceraikan manusia. Amin. Marilah memuji Tuhan. Sekarang kedua mempelai silakan berlutut. Kedua saksi silakan kembali ke tempat semula. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita berdoa dengan rendah hati supaya Tuhan berkenan mencurahkan berkat dan rahmat-Nya atas kedua mempelai ini yang telah menikah dalam Kristus. Mereka sudah dipersatukan dalam ikatan perjanjian suci. Semoga mereka bersatu padu dalam cinta kasih. Bapa yang kudus, pencipta alam semesta, Engkau telah menciptakan laki-laki dan perempuan menurut citra-Mu, dan Engkau berkehendak memberkati kesatuan mereka. Dengan rendah hati kami mohon bagi putra-putrimu ini, yang hari ini saling mempersatukan diri dengan ikatan janji perkawinan. Curahkanlah berkat-Mu yang melimpah ke atas kedua mempelai ini, Gunawan dan Natania Kalista, dan nyalakanlah hati mereka dengan kekuatan roh cinta-Mu, supaya dengan saling menghayati karunia cinta kasih, mereka menjadi teladan kesempurnaan hidup dan menjadi orang tua yang pantas diteladani karena kebijaksanaannya. Semoga mereka memuji Engkau dalam kegembiraan dan mencari Engkau dalam penderitaan. Semoga mereka bergembira karena penghiburan-Mu dalam kesusahan dan karena bantuan-Mu di saat mereka perlukan. Semoga mereka selalu hidup dalam kesejahteraan dan kedamaian dan mencapai kebahagiaan dalam kerajaan-Mu bersama semua sanak saudara dan sahabat yang hadir di sini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Pemberkatan cincin. Semoga Tuhan memberkati cincin ini yang akan kalian kenakan satu sama lain sebagai lambang cinta dan kesetiaan. Natania Kalista, terimalah cincin ini sebagai lambang cinta dan kesetiaanku kepadamu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Gunawan, terimalah cincin ini sebagai lambang cinta dan kesetiaanku kepadamu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Masih tetap berhadapan, saling menatap tidak apa-apa. Gunawan dan Natania Kalista, semoga kalian berdua selalu saling memandang dengan wajah penuh cinta. Semoga ikatan cinta kasih kalian berdua yang diresmikan dalam perayaan ini menjadi sumber kebahagiaan sejati. Silakan dibuka kerudungnya. Baik, kalau mau cium keningnya boleh.
Silakan. Baik, sekarang dipakai lagi. Ya. Sekarang saya persilakan kalian berdua untuk mohon restu kepada orang tua. Pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doaku berseru. Tetes air matamu yang kau tabur di tuai makasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doaku berseru. Tetes air matamu yang kau tabur di tuai bahagia. Ya Allah, berkatilah kitab suci, salib, dan rosario ini agar menjadi mata air kehidupan yang tak kunjung habis dan menjadi sumber iman, pengharapan, penghiburan, dan cinta kasih sejati bagi kedua mempelai dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Silakan berdiri. Kedua mempelai silakan berdiri.
Mari kita lanjutkan dengan doa umat. Silakan umat berdiri. Saudara-saudari terkasih, Tuhan telah berkenan menyempurnakan dan menguduskan cinta Gunawan dan Natania Kalista. Maka sambil mengenangkan anugerah kebaikan dan cinta istimewa yang telah mereka terima, marilah kita menyerahkan mereka kepada Tuhan melalui doa-doa ini. Ya Bapa, semoga kedua mempelai yang baru saja dipersatukan dalam perkawinan suci selalu dikaruniai kesehatan jiwa dan raga. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, semoga kedua mempelai selalu Kau berkati sesuai perkawinan di Kana, yang melalui kehadirannya senantiasa menjaga pasangan ini agar selalu setia pada janji perkawinan mereka. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga cinta mereka akan berbuah dan menjadi sempurna. Semoga mereka dapat saling mendukung dalam damai dan saling membantu, serta sebagai orang Kristiani, mereka dapat menjadi saksi Injil. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga umat yang hadir dalam pemberkatan perkawinan ini selalu diberikan kesehatan dan keselamatan dalam perjalanan hidup mereka. Demi memuliakan nama-Mu, marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, utuslah roh cinta-Mu atas pasangan yang berbahagia ini, agar mereka menjadi sehati sejiwa. Jangan biarkan sesuatu mengganggu kebahagiaan mereka, karena Engkau-lah yang telah memberkati mereka. Jangan biarkan pula mereka terpisah, karena Engkau-lah yang telah mempersatukan mereka dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Sekarang marilah kita satukan seluruh doa kita dengan doa yang diajarkan Kristus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita akhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah Bapa yang kekal memelihara Anda sekalian dalam cinta kasih dan kerukunan, supaya damai Kristus senantiasa tinggal dalam hati dan rumah tangga kalian. Semoga kalian diberkati dengan keturunan, memperoleh penghiburan dari para sahabat dan kenalan, dan hidup dalam damai sejati dengan semua orang. Semoga Anda sekalian menjadi saksi kasih Allah dalam dunia dan berhati dermawan bagi mereka yang menderita dan kekurangan, agar kelak mereka menyambut Anda sekalian dengan penuh terima kasih ke dalam kediaman Allah yang kekal. Dan semoga saudara-saudari sekalian yang hadir di sini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudara yang terkasih, dengan ini upacara pemberkatan pernikahan Gunawan dan Natania Kalista sudah selesai. Marilah kita pergi untuk menjadi saksi kebaikan Tuhan. Amin. Sekarang kedua mempelai silakan berdoa di hadapan Bunda Maria. Ave
Santa Maria, doakanlah kami agar cinta dan hidup perkawinan kami tahan uji dalam segala duka dan suka. Semoga kami dapat membentuk rumah tangga yang penuh damai sejahtera dan membangun keluarga yang bahagia dan berkenan di hati Allah. Ya Bunda yang baik hati, doakanlah kami pada putramu, Tuhan kami Yesus Kristus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. God before us, God beside, God within us abide, God in heaven and in this place. Father, we commit to you this day. God in pleasure, God in pain, God will ever remain. God in gladness and God in strife. Father, we commit to you our lives, for we know that you are faithful through the stillness and the storm. For you've been with us from the start. Father, we commit to you our hearts, for we know that we are faithful through the Beriring rasa syukur dan terima kasih stillness and the seterusnya storm. kepada kami ucapkan kepada Romo Barsabas Crispina Ginting Okarem, Koster Sekretariat Paroki Tomang Gereja Maria Bunda Karmel, Jakarta, Dekorasi Kapel Teresia Lisiuk. Orang tua, kakak dan adik kami tercinta, saksi pernikahan Bapak Renol Tandoko dan Ibu Melisia Ekawati, dan segenap famili serta sahabat yang telah hadir memberikan dukungan, bantuan, dan doa restu dalam penerimaan sakramen pernikahan kami. Semoga Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sahabat sekalian dengan rahmat-Nya yang melimpah. Kami yang berbahagia, Gunawan dan Natania. Light me now,
storm. Father, you are King over the flood. I will be still, know you are God. Father, you are King over the flood. I will be still, know you are God. I will be still, know you are God. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, segala yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Saya Gunawan dan Natania. Kami mengucapkan terima kasih untuk teman-teman, keluarga, sahabat yang udah menonton live streaming pemberkatan kami. Mohon maaf jika itu kurang dari sempurna, tetapi tolong berikan kami doa restu agar kami dapat menjadi keluarga yang baik. Terima kasih.